Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat datang dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 27 Juni 2021. Nah, adik-adik lagi pada liburan sekolah kan ya? Nah, walaupun adik-adik sedang liburan, jangan lupa tetap untuk beribadah ya. Nah, untuk kita membuka ibadah ini, kita mau nyanyi lagu Daki-Daki. Yuk adik-adik, mari sambil berdiri kita menyanyikan lagu Daki-Daki. Musika. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput tinggal terkenal, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput tinggal terbenam, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung satu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik udah siap untuk beribadah belum? Kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa oleh Kak Grace. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagu Ini Yang Kanan dan Ini Yang Kiri. Musika. Ini yang kanan, ini yang kiri, ayo satukan tanganmu, limpahlah jeri, tutuplah mata, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami dikumpulkan kembali dalam ibadah pelayanan anak di hari ini. Walaupun kami masih bertemu dalam via virtual, Tuhan, kami alaskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa akhir-akhir ini kasus corona semakin meningkat. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menyertai kakak-kakak yang ada di sini, dan Tuhan juga menyertai adik-adik yang ada di rumah. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Judulnya apa, Kak Anit? Yang jagaku selalu. Yuk adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Yang Jagaku Selalu. Musika. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu.
adik-adik, Tuhan sudah menjaga kita selalu. Nah, sekarang kakak Adit mau ngajak Kak Gracia dan adik-adik untuk terus bersyukur dan bersukacita dengan menyanyikan lagu apa Kak Gracia? Ku diberikan hidung baru. Musika. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Dia lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Adik-adik siapkan Alkitab adik-adik masing-masing. Kemudian kita mau menyanyikan lagu Sabdamu Abadi. Musika. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik-adik, firman Tuhan di hari ini akan dibawakan oleh Tante Modi. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak di pagi yang indah ini. Saya dengan Tante Modi, dan pada pagi hari ini kita tiba pada bacaan dan perenungan firman Tuhan, di mana bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Nah, adik-adik tahu kan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita dapat mengerti isi dari firman Tuhan. Dan kita akan berdoa dengan menyanyi Tanganku Ada Dua. Siap adik-adik? Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kumpul jadi satu, kulipat dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Kau karuniakan bagi kami hari lepas hari. Saat ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga akan membaca dan merenungkan kekayaan firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, terlebih untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, supaya kemuliaan-Mu terpancar dalam sikap dan tutur kata kami terhadap sesama.
Urapi hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk mewartakan firman-Mu, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 6-11 berkata demikian. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan ajakan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengajak jemaat di Korintus. Untuk apa? Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk membantu orang-orang percaya di Yerusalem. Kenapa harus membantu? Karena pada saat itu jemaat di Yerusalem mereka mengalami kemiskinan, dan selain itu mereka perlu juga ditopang dalam pelayanan. Nah, tadi dikatakan untuk berbagi kepada jemaat di Yerusalem. Apakah adik-adik ada yang pernah berbagi kepada teman-teman? Dan ketika adik-adik berbagi dengan teman-teman, gimana ya rasanya? Lalu mungkin ada adik-adik yang bertanya, Tante, apa sih artinya itu berbagi? Kok saya nggak ngerti ya? Nah, Tante mau cerita ya. Begini, ada seorang anak bernama Rika. Setiap hari dia itu ke sekolah. Selain dia membawa buku pelajaran, dia juga membawa bekal dari rumah. Seperti adik-adik ya, pada saat sebelum pandemi, adik-adik ketika pergi ke sekolah membawa bekal juga dari rumah untuk dimakan di sekolah. Suatu hari saat istirahat tiba, Rika bersama teman-temannya mulai membuka bekal yang mereka bawa dari rumah dan mereka mulai makan. Apa yang terjadi? Ada seorang anak yang bernama Linda duduk di bangku bersebelahan dengan Rika. Dia itu diam saja sambil menahan perutnya. Tetapi Rika cuek aja melihat temannya yang diam saja. Lalu ada seorang teman lain bernama Johnny. Johnny datang menghampiri Linda. Dia tanya, Linda, kamu kenapa sih? Kok kamu diam aja? Kamu gak mau makan? Linda bilang, aku tuh gak bawa makanan, John. Jadi aku tuh hari ini lapar banget. Lalu Johnny bilang, Linda, gak usah khawatir. Nanti aku bagilah makananku. Dan bukan aku saja. Nanti aku panggil teman-teman juga ya untuk mau berbagi. Dan ketika Johnny mengajak teman-teman sekelasnya untuk berbagi dengan Linda, mereka dengan sukacita datang kepada Linda dan membagi makanannya. Ada yang membagi makanan roti, karena mungkin mereka bawa 2 roti. Ada juga yang membagi makanan atau susu. Ada yang bawa susu mungkin lebih dari 1. Ada juga yang mungkin membawa kue. Atau juga ada yang membawa teh botol. Jadi mereka teman-temannya itu
dengan penuh sukacita mau berbagi dengan Linda. Linda makan bersama-sama teman-temannya juga dengan Rika. Nah, semua teman-teman mau berbagi kecuali Rika. Karena apa? Rika berpikir, buat apa ya saya mau berbagi dengan Linda? Nanti saya kelaparan. Biar aja Linda kelaparan, atau kan banyak yang bagi makanan buat Linda. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, esok pagi Rika itu telat bangun loh. Mungkin karena malamnya dia nonton atau dia main-main gitu. Jadi dia telat bangun pagi-paginya. Karena dia telat bangun, jadi dia buru-buru lah dia ke sekolah, sehingga dia tidak membawa bekal dari rumah. Apa yang terjadi ketika tiba istirahat? Semua teman-teman makan kecuali Rika. Jadi Rika diam saja dan dia juga kelaparan. Linda yang duduk sebangku dengan Rika memperhatikan Rika. Lalu Linda bertanya, Rika, kamu kenapa? Terus Rika bilang, saya pagi-pagi itu telat bangun, jadi saya ke sekolah nggak bawa bekal. Lalu Linda bilang, nggak usah khawatir Rika, ini aku ada susu, jadi aku kasih ya buat kamu ya. Dan mungkin teman-teman lain juga mau berbagi dengan kamu. Nanti saya tanya ya. Lalu Linda mengajak teman-teman yang lain untuk mau berbagi dengan Rika. Tentu saja Rika merasa senang dan dia berterima kasih kepada teman-teman yang telah mau berbagi dengan Rika dengan sukacita. Di satu sisi dia juga meminta maaf kepada Linda karena kemarin dia tidak mau berbagi dengan Linda. Padahal hari ini Linda mau berbagi dengan Rika. Jadi Rika meminta maaf kepada Linda. Adik-adik yang disayang Tuhan, sesuai cerita di atas dan bacaan Alkitab pada pagi hari ini, adik-adik diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau berbagi kepada sesama, kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa harus berbagi? Kita harus berbagi karena Tuhan Yesus telah memberikan begitu banyak kepada adik-adik. Seperti apa ya? Tuhan Yesus telah memberikan kepada adik-adik melalui papa mama, misalnya pakaian, misalkan makanan, sekolah, dan juga Tuhan Yesus memberikan begitu banyak kepada adik-adik melalui opa, oma, opung, guru-guru di sekolah, dan jangan lupa melalui kakak-kakak layan di gereja. Yang kedua, karena dengan berbagi kepada sesama adalah merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu kepada siapa sih kita harus berbagi dan apa saja yang perlu kita bagi? Apakah hanya makanan saja? Ternyata banyak loh di sekitar kita yang kesusahan saat ini, dan mungkin kesusahan karena memang keuangan dari keluarganya yang tidak mampu, atau juga karena faktor cuaca, banyak bencana alam yang dialami saat ini. Nah, adik-adik dapat membantu mereka melalui papa mama. Dengan apa? Bilang sama papa mama, Pak, Ma, aku nih masih ada baju loh yang bisa aku kasih ke mereka. Aku masih punya mainan, aku masih ada tas, aku bisa kasih ke mereka. Aku ada sepatu, tapi jangan lupa sepatunya yang kiri dan kanan ya, jangan hanya sebelah. Jadi harus satu pasang yang dikasih. Jangan karena adik-adik kehilangan yang kanan lalu adik-adik kasih yang kiri. Jadi sepatunya harus sepasang. Nah, jadi apapun yang diberikan kepada mereka yang kesusahan tidak perlu yang baru, tetapi yang penting masih bagus dan masih bisa dipakai. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa yang pertama, kita itu mau berbagi harus dengan penuh sukacita, dengan senang hati.
Bukan karena kita dipaksa papa, dipaksa mama, dipaksa oleh kakak. Terus ketika kita berbagi, jangan kita menangis terus kita bilang, "Mak, kita minta balik deh mainannya. Aku nggak mau lah kasih ke mereka, aku minta balik mainannya." Nggak begitu ya adik-adik. Jadi memberikan dengan sukacita. Yang kedua, kita mau berbagi bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita merasa hebat. Dan yang ketiga, kita mau berbagi dengan bahagia karena kita itu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita diberi Tuhan kesempatan untuk berbagi, untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama. Ketika kita mau berbagi, kita itu menjadi saluran berkat Tuhan. Dan satu lagi ya, ketika ada teman yang mau berbagi dengan kita, jangan lupa apa? Jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Ingat ya adik-adik. Dan adik-adik yang disayang Tuhan, supaya semua orang dapat merasakan cinta kasih Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi, mau menolong sesama, supaya kita bisa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita merespons atas firman Tuhan itu dengan menyanyi cinta akan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar tidak lalu sia-sia, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang mengingatkan kami untuk kami mau berbagi terhadap sesama, untuk kami mau berbagi dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan. Dan juga untuk kami selalu mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, dalam syafaat ini kami mohon kiranya Engkau ampun atas segala dosa dan salah kami yang telah kami perbuat melanggar kehendak-Mu melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Pendeta Nitis Putra Sana Harsono Tuhan sebagai Ketua Majelis Jemaat kami. Berkati pelayanannya ya Tuhan, juga berkati keluarga yang mendampingi beliau Tuhan, bagi Ibu Mary dan anak-anak terkasih, bagi Yoel, Ayu dan Ajeng Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi pendeta-pendeta yang juga berada di sekitar kami Tuhan, bagi Pendeta Eka Puimera, Melkisedek, Pendeta Cynthia Harianja, Pendeta Yati Wulandari, Pendeta Mes Mualopis beserta keluarga. Kiranya Engkau jaga dan pelihara Tuhan. Untuk kegiatan di gereja kami, bagi berkat-berkat ya Tuhan, mulai dari berkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKRU, komisi-komisi, panitia-panitia, BPPJ, tim usaha Dana Galilea, tim Satgas, dan juga karyawan kantor gereja ya Tuhan. Untuk mereka dapat melaksanakan tugas-tugas yang
mereka terima ya Tuhan, yang mereka emban Tuhan, untuk dapat laksanakan dengan penuh sukacita, damai sejahtera dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga. Juga bagi bangsa dan negara Tuhan, kiranya Engkau jaga dan pelihara Tuhan, bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar dapat mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan penuh takut akan Tuhan ya Tuhan. Dan terciptanya negara ini negara yang penuh damai dan sejahtera. Usaha pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya Tuhan, agar dapat tercapai Tuhan. Vaksin-vaksin sudah dapat diberikan kepada seluruh masyarakat, dan bagi masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus hamba berdoa untuk anak-anak PA ya Tuhan. Engkau jaga dan pelihara mereka Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pelajaran mereka, dalam pergaulan mereka. Jaga dan pelihara mereka dalam pendidikan mereka, biarlah mereka dapat berhasil Tuhan Yesus. Mereka dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menghormati orang tua, menyayangi kakak adik, menyayangi teman-teman, anak-anak yang mau berbagi, anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Jaga dan pelihara mereka Tuhan, mereka dapat bertumbuh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau pakai lebih heran lagi dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam mara bahaya dan mara pencobaan. Engkau jauhkan pula dari mara penyakit. Kasih setia Tuhan menyertai mereka selalu. Namun Tuhan, di antara mereka ada juga yang sakit. Secara khusus untuk adik Madeline Dali, Tuhan, Engkau lihat akan kelemahan tubuh adik ini Tuhan. Engkau dengar akan cerita minta tolong dari kedua orang tua terkasih, dari oma opa Tuhan, dan juga dari jemaat Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau akan memberikan kesembuhan pada adik Madeline dan juga adik-adik yang lain yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau akan memberikan kesembuhan mereka melalui obat-obatan, melalui para dokter, melalui perawat-perawat, obat-obatan yang diminum, dan juga melalui keluarga yang dengan penuh kasih merawat dan menjaga adik-adik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan, terima kasih Tuhan atas ketambahan usia bagi mereka. Dan biarlah mereka selalu mengucap syukur atas ketambahan usia ini, karena semua ini berasal hanya daripada-Mu saja. Untuk mereka yang naik kelas, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kepandaian bagi mereka, dan biarlah terus mereka dapat menjadi anak-anak yang berhasil Tuhan, anak-anak yang dapat tercapai cita-cita mereka. Bapa di surga, untuk kedua orang tua mereka, kakak adik mereka, dan opa, oma, opung yang selalu berada bersama-sama dengan mereka, Engkau juga jaga dan pelihara kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Mari berikan persembahan syukur dengan penuh sukacita sambil kita menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Puji
Adik-adik yang kasih, persembahan adik-adik dapat diberikan ke papa mama untuk dikirimkan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja, atau adik-adik bisa scan barcode di layar ini. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk berkat kesehatan, berkat kasih sayang dari keluarga dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan saat ini kami sudah memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah kitab yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Untuk itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat kebaikan. Marilah kita berbagi dengan sesama dengan sukacita tanpa paksaan. Adik-adik, jangan bosan-bosan untuk terus menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, Makan makanan bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk berdoa. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pengutusan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Terima kasih Tante Modi. Sampai jumpa minggu depan. Salam Salam sehat. Dadah.